Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Suhu Cuping. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas soal-soal OSK untuk materi kombinatorik dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, di sini saya ambil masing-masing soal itu satu nomor tiap tahun, kecuali untuk tahun yang 2019. Nah, di sini saya ambil dua soal karena ada satu soal yang ternyata soalnya hampir sama dengan soal OSK tahun 2021. Oke, kita lihat dari soal yang pertama. Di sini terdapat 4 kotak yang dinomori 1 sampai 4. Oke, jadi kotaknya 1 sampai 4. Setiap kotak dapat diisi maksimum 5 koin dengan syarat kotak yang bernilai lebih besar tidak boleh berisi koin lebih banyak dari kotak yang bernomor lebih kecil. Oke, berarti kalau kotak nomor satunya koinnya cuma 4, berarti di kotak nomor 2 koinnya tidak boleh lebih dari 4. Nah, seperti itu. Jika tidak boleh ada kotak yang kosong, oke, jadi kotaknya itu minimal terisi 1. Banyak cara pengisian koin yang mungkin ke dalam keempat kotak tersebut. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini, bisa kita misalkan kotak-kotaknya itu kotak A, B, C, D. Nah, berarti ini kita akan menghitung berapa banyak cara mengisi koin pada kotak A, B, C, D ini dengan syarat jumlahnya itu dari 1 sampai 5. Nah, dengan ketentuan A-nya itu harus lebih besar sama dengan B, lebih besar sama dengan C, lebih besar sama dengan D. Nah, untuk menghitung banyaknya cara itu berarti sebenarnya sama saja kita akan membuat bilangan 4 digit dengan ketentuan seperti ini, dan bilangan yang bisa digunakan itu 1 sampai 5. Nah, banyak bilangan yang dapat dibuat itu berarti sama saja kombinasi dari banyak bilangan yang bisa diambil itu ada 5, kemudian ditambah dengan ada 4 digit bilangan, 4 dikurang 1 dikombinasikan dengan 4. Nah, ini berarti sama saja kombinasi 8, 4. Nah, itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 6 itu 3 kali 2, 8 bagi 4 itu 2, berarti 2 kali 7 kali 5, berarti 2 kali 5 10, dikali 7 adalah 70. Oke, jadi ini rumus kombinasi dengan syarat bilangannya boleh sama seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk setiap buku yang datang, seorang pustakawan bertugas untuk menempel label nomor di bagian samping buku dan menyampul buku tersebut dengan plastik transparan. Proses menempel label dan menyampul ini disebut pengerjaan. Agar label nomor tidak cepat rusak, proses penyampilan suatu buku harus dilakukan setelah menempel label nomornya. Oke, berarti langkahnya itu harus dibeli label dulu, kemudian disampul. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi satu buku itu ditempel dulu labelnya, kemudian baru boleh disampul. Jika ada 3 buku yang berbeda yang harus dikerjakan, banyak kemungkinan urutan pengerjaan yang dapat dilakukan pustakawan tersebut adalah berapa. Nah, karena ada 3 buku berarti kita anggap pengerjaan buku pertama itu L1 dengan S1, buku kedua L2 S2, ketiga L3 S3. Nah, jadi kita hitung ada berapa banyak kemungkinannya ini, kemungkinan pengurutannya. Nah, tapi dengan ketentuan L1 harus lebih dulu dari S1, L2 harus lebih dulu dari S2, dan L3 harus lebih dulu dari S3. Nah, kondisi ini kan L1 dengan S1 ini ada 2 kemungkinan, L1 duluan atau S1 duluan. Begitu juga L2 dengan S2, L3 dan S3. Nah, berarti karena yang kita hitung L1-nya harus duluan, berarti nanti tinggal kita bagi 2 saja. Karena kan ada 2 kemungkinan dan yang kita hitung itu cuma 1 kemungkinan ini saja.
Nah, berarti untuk menghitung banyak kemungkinan dari susunan ini, itu kita hitung ada 6 kali pengerjaan, 6 faktorial. Kemudian kita bagi dengan masing-masing L1 dengan S1 karena kita hitung cuma 1 kali dibagi 2. Kemudian L2 dengan S2 kita bagi 2. L3 juga dengan S3 juga kita bagi 2. Nah, proses ini sebenarnya akan sama jika L1 dengan S1 kita anggap dua hal yang sama. L2 dengan S2 juga sama, L3 dan S3 juga sama. Maka di sini kita gunakan 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Tetapi karena di sini cuman 2 yang kita misalkan, maka di sini boleh kita langsung tulis 2. Nah, berarti ini hasilnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 2 kali 2. 4 itu 2 kali 2. 2-nya juga ini kita coret, berarti tinggal 6 kali 5 kali 3. 6 kali 5 itu 30. 30 kali 3 berarti ada 90. Berarti jawabannya ini yang C. Nah, nanti soal 2021 itu soalnya mirip dengan nomor 2 ini, tetapi lebih banyak lagi pengambilannya. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Di sini diketahui suatu kunci gembok dapat dibuka dengan susunan 4 angka C, A, B, C, D. Oke, jadi 4 angka A, B, C, D. Dan angka pertamanya tidak boleh 0, bukan 0. Ide menyebut saya sigma jika merupakan jumlah 3 bilangan dan hasil jumlahnya yaitu A tambah B tambah C sama dengan D. Oh, berarti di sini bilangannya kan A, B, C, D. Nah, kita akan mencari bilangan yang jika A, B, C ditambah itu hasilnya sama dengan D. A, B tambah B tambah C sama dengan D. Ini contohnya 4 tambah 2 tambah 2 itu hasilnya adalah 8. Nah, ditanyakan banyak saya sigma yang mungkin bisa dibuat. Oke. Karena di sini D itu bilangan 1 digit, berarti yang akan kita cari itu A tambah B tambah C harus bilangan kurang dari atau sama dengan 9. Oke, jadi A tambah B tambah C nya boleh 9, boleh 8, boleh 7, boleh 6 dan seterusnya. Nah, tetapi ketentuannya angka pertamanya bukan 0, berarti A nya itu harus lebih besar sama dengan 1. Nah, berarti boleh bentuk ini boleh kita rubah, A nya kita ganti dengan P tambah B tambah C, tetapi hasilnya sudah bukan 9, kita kurangi dengan 1, berarti tinggal 8. Berarti kita mau cari bilangan P tambah B tambah C yang hasilnya lebih kecil atau sama dengan 8. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan metode star and bar. Nah, tetapi kan star and bar itu dia di sini harus sama dengan. Nah, bagaimana caranya kita mau hitung ini 1 kali? Nah, berarti boleh kita misalkan seperti ini. P tambah B tambah C ditambah lagi dengan R. Nanti hasilnya harus 8. Nah, jadi perhitungannya seperti ini. Ketika R-nya 0 berarti itu kan sama dengan 8. R-nya 1 berarti sama dengan 7. R-nya 2 berarti nanti sama dengannya di sini 6 dan seterusnya. Jadi kalau untuk menghitung bilangan banyaknya itu dari 8, 7, 6, 5 sampai seterusnya, berarti di sini kita tambahkan dengan suatu bilangan, nanti hasilnya harus sama dengan 8. Nah, berarti ini kita gunakan star and bar, berarti ini hitungannya kombinasi 8 ditambah ada 4 bilangan 4, kemudian kurang 1 dikombinasikan dengan 4 kurang 1. Berarti ini sama saja kombinasi 11 dengan 3. Ini kita hitung 11 kali 10 kali 9 dibagi 3 kali 2 kali 1. 9 bagi 3 itu 3. 10 bagi 2 itu 5. Berarti 11 kali 5 kali 3. 11 kali 5, 55. 55 kali 3 itu 165. Berarti jawabannya ini yang A. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi di soal keempat. Nah, ini OSK 2021. Ini sama dengan soal nomor 2 tadi. Di suatu fasilitas kesehatan, 4 pasang suami istri sedang mengantri untuk disuntik vaksin satu persatu.
Jika setiap suami menghendaki istrinya disuntik terlebih dahulu daripada dirinya, dan setiap pasang suami istri tidak harus disuntik berurutan, banyak urutan penyuntikan vaksin berbeda yang mungkin adalah, oke, berarti ini modelnya sama kayak tadi. Ini istri satu dulu, kemudian suami satu, istri dua, suami dua, istri tiga, suami tiga, istri empat, suami empat. Nah, ini berarti cara menghitungnya karena ada 8 faktorial, kemudian masing-masing kita bagi 2. 2, 2, 2, 2. Karena ada 4 pasang. Nah, berarti ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, 8 itu 2 pangkat 3 ini coret. Kemudian 2 ini kita coret dengan 2 yang bawah. Berarti hasilnya tinggal kita hitung 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, ini hasilnya 6 kali 5 30. 30 kali 7 210. Kita kali dengan 12. Oke, ini 2, 4, 1, 2. Ditambah berarti 2520. Berarti di sini jawabannya yang C. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 5. Ini soal OSK tahun 2022. Nah, di sini ada segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 dan segi 8. Urutan kelima bangun datar tersebut dikatakan ideal. Oke, jadi di sini dikatakan ideal jika ketiga syarat berikut terpenuhi. Jadi dikatakan ideal jika 3 syaratnya ini harus kita penuhi. Syarat pertama, ada tepat satu bangun di antara segi 5 dan segi 6. Oke, jadi di antara segi 5 dan segi 6 itu ada satu bangun. Kemudian ada lebih dari satu bangun di antara segi 3 dan segi 8. Jadi di antara 3 dan 8 itu harus lebih dari satu. Jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, kemudian segi 4 tidak bersebelahan dengan segi 6 ataupun segi 8. Oke, berarti 4 ini tidak boleh bersampingan dengan segi 6 dan segi 8. Ditanyakan banyak urutan yang tidak ideal. Oke, di sini ternyata yang ditanyakan itu yang tidak ideal. Boleh kita hitung dulu berapa banyak bilangan yang idealnya. Nah, ini kalau kita buat seperti ini, kan di sini segi 5 dengan segi 6 itu harus ada satu bangun di sini. Oke, berarti modelnya seperti ini. Sekarang kita melangkah di yang kedua. Ada lebih dari satu bangun di antara segi 3 dan segi 8. Kemudian 4 itu tidak berdekatan dengan 6 atau 8. Nah, karena 4 tidak berdekatan dengan 6 atau 8, berarti di kotak tengah ini tidak boleh 4. Pilihannya cuma 8 atau 3. Oke, ini kalau kita coba dulu masukkan ini 3. Nah, kalau di sini 3, itu posisi 4 dengan 8 tidak ada posisi yang pas. Karena kalau di sini 3, posisi 4-nya itu tidak boleh di sampingnya 6, berarti harus di sini 4 posisinya. Tetapi 3 dengan 8 itu harus lebih dari satu bangun. Kalau di sini kita simpan 8-nya ini cuma satu bangun. Disimpan juga di samping 5 cuma satu bangun. Kalau kita simpan di ujung kiri, ini jadi 2 bangun, tetapi menyalahi aturan di sini 8 dengan 4 bersampingan. Nah, berarti tidak ada kondisi yang pas ketika bilangan bangun di antara segi 5 dan segi 6 itu adalah segi 3. Berarti kemungkinannya itu hanya segi 8. Oke, berarti di antara segi 5 dan segi 6 kita misalkan di sini segi 8. Oke, berarti posisi 3 kan tidak mungkin di samping 6 sini. Posisi, karena kalau di sini 3, nanti di sini selisihnya cuma 1. Nah, kemudian 4 juga tidak akan di samping 6, berarti di sini harus ada 4, di sini 3-nya. Nah, berarti posisi yang pas itu, yang ideal itu 3, 4, 5, 8, 6. Di antara 5 dan 6 itu ada 1. 4 itu tidak berdekatan dengan 6 dan 8. Kemudian 3 dan 8 itu lebih dari satu bangun di antaranya. Oke, jadi hanya ada satu posisi ini yang pas. Nah, ini posisi yang pas.
Nah, tetapi karena urutannya kita tidak kita perhatikan, berarti boleh ini kita balik. Kita balik di sini 6, di sini 8, di sini 5, di sini 4, di sini 3. Jadi ini juga tetap ideal. Berarti kalau yang idealnya itu ada 2 yang idealnya. Tetapi karena ditanyakan yang tidak ideal, berarti kita hitung dulu susunan keseluruhannya, kemudian kita kurangi yang idealnya. Susunan keseluruhannya di sini kan ada 5 bangun yang berbeda. Berarti itu 5 faktorial. 5 faktorial yang tidak ideal berarti tinggal kita kurangi dengan 2. 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikurangi 2. Oke, ini kan 120 dikurangi 2 berarti 118. Nah, berarti yang pas itu yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini soal OSK tahun 2023. Nah, ini sebenarnya sudah ada juga di pembahasan di video-video yang lain. Banyaknya bilangan asli 7 digit yang disusun dari 0 atau 1 saja. Jadi bilangannya cuma 0 dengan 1, boleh 0 sendirinya, boleh 1 sendirinya, serta habis dibagi 6. Oke, dibagi 6. Nah, karena di sini dibagi 6 berarti kan 6 itu perkalian 2 dengan 3. Nah, berarti bilangan 7 digitnya itu harus genap karena kelipatan 2. Kemudian di sini juga harus kelipatan 3. Kelipatan 3 itu kan berarti penjumlahan digit-digitnya harus kelipatan 3 juga. Nah, berarti bilangan 7 digitnya boleh kita buat dulu bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 digitnya ini anggaplah 7 digitnya. Digit pertama sampai digit ke-7. Oke, karena di sini bilangannya harus genap, berarti digit ke-7 itu harus 0. Nah, kemudian karena dia ini bilangan 7 digit, nah digit pertama itu tidak boleh 0. Berarti digit pertama harus 1. Kenapa di sini tidak boleh 0? Karena kalau digit pertamanya 0, berarti itu bukan lagi bilangan 7 digit, tetapi hanya bilangan 6 digit saja kalau angka pertamanya 0. Nah, sekarang berarti tinggal kita cari saja melengkapi digit kedua sampai ke 6 agar ini merupakan kelipatan 3. Oke, berarti kemungkinannya itu 11000. Nah, berarti ini kan kalau kita jumlahkan digit-digitnya 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Ini pasti habis dibagi 6 karena genap dan bisa dibagi 3. Nah, penyusunan ini 1100 berarti kita gunakan saja permutasi unsur yang sama, 5 faktorial dibagi dengan satunya ada 2 faktorial, nolnya ada 3 faktorial. Oke, berarti 5 kali 4 bagi 2 itu 10. Oke, berarti 10. Oke. Nah, kemungkinan yang lainnya di sini 1, di sini 0. Nah, supaya kelipatan 6 berarti jumlahnya ini 3. Sekarang kita cari yang jumlahnya 6. Agar jumlahnya 6 berarti di sini harus 1 semuanya. Berarti 1 1 1 1 1 1 0. Nah, karena ini bilangannya sama semua berarti tidak ada pengacakannya. Nah, di sini cuma 1 kemungkinan. Berarti kemungkinan keseluruhannya ini tinggal kita tambahkan saja. 10 ditambah 1 itu hasilnya adalah 11. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang A. Oke, jadi itu untuk pembahasan soal OSK kombinatorik dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ternyata kadang-kadang soal OSK itu ada juga yang mirip. Nah, itu tadi soal 2019 dan soal 2021. Makanya sangat penting untuk kita pelajari materi-materi yang sebelumnya, minimal 5 tahun terakhir lah, seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.